Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 6. Hari ini Bu Tini akan memberikan materi bahasa Sunda di kelas 6 pada halaman 28. Sebelum kita melanjut pada halaman 28, jangan lupa subscribe-nya dulu untuk mempelajari materi berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, kita buka halaman 28. Kita belajar tentang teks argumentasi, ya. Kita baca, siapkan alat-alat tulisnya, pensilnya, bukunya. Jika tidak ada yang paham, kamu catat kalimat mana yang kurang paham, ya. Sangkan hidup nya paham ngenaan perlunasa bengketan sauyunan dina kebinekaan bangsa Indonesia. Prak baca teks argumen di handap. Supaya kamu paham, ya. Ini baik-baik nya ya. Paham mengenai perlunya sabengketan tuh seikat, sauyunan tuh sejalan, ya. Dina kebinekaan. Dina kebinekaan artinya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kebinekaan bangsa Indonesia. Jadi prak baca teks argumen. Silakan dibaca teks argumentasi di bawah ini, ya. Nah, sekarang ada judul ngahontal. Artinya apa tuh ngahontal? Ngahontal itu meraih atau mencapai, ya. Ngahontal tujuan dina kebinekaan. Untuk mencapai tujuan dalam kebinekaan. Ini maksudnya kebinekaan adalah dari Bhinneka Tunggal Ika, ya, semboyan negara kita. Kita lanjut. Kersaning Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kersaning itu kalau diartikan dari kamus, ya, keinginan, ya. Keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di sunugrahan, ya, alam jeung budaya nu kacida beungharna. Jadi dianugerahi, ya. Jadi keinginan Allah terhadap NKRI ini, kita telah dianugerahi alam dan budaya nu itu yang, ya, nu kacida beungharna. Kacida itu sangat, ya, atau banyak. Beungharna itu besar. Jadi kita sudah dianugerahi alam dan budaya yang sangat besar atau sangat besarnya, ya. Beunghar tuh besar, banyak, ya. Wilayahna lega. Wilayah tahu, ya, lega tuh luas, ya. Ngawengku atau bahasa Sunda ngawengku itu kurang lebih terdiri atas, ya. Ngawengku terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau, ya. Ti Sabang nepi ka Maroke, dari Sabang sampai Maroke, ya. Maroke di Papua, ya. Sabang di ujung Pulau Sumatera, ya. Aya kurang lebih 1.300 seller bangsa, ya. Jadi ada kurang lebih 1.300 suku bangsa. Tuh, suku bangsanya, ya, kurang lebih 1.300, ya. Lebih 700 bahasa daerah tuh. Lebih dari 700 bahasa daerah di seluruh Indonesia, gitu, ya, maksudnya seluruh Indonesia. Selain itu, lianti eta, selain itu agama jeung adat kebiasaan rahayatna ge rupa-rupa deui, ya. Selain itu, agama dan adat kebiasaan rakyatnya juga banyak rupa-rupanya. Ku kituna Indonesia teh disebut negara anu majemuk, ya. Oleh karena itu Indonesia disebut juga sebagai negara yang majemuk, ya. Majemuk itu beragam suku bangsa, adat, budaya, agama, itu namanya majemuk, campuran, ya. Dihijekeunana ku semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dipersatukannya oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nu ebreh kaunggal dina lambang, ya. Nu ebreh kaunggul dina lambang negara Indonesia, ya.
Maksudnya yang tertera, yang tercantum atau yang terdapat ya, yang terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika cirining bangsa Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai ciri dari bangsa Indonesia. Lain sekedar jadi bahan obrolan, tapi kudu jeung prakna dilarapkeun dina kahirupan. Ya, perhatikan lagi tulisannya. Selain sekedar jadi bahan pembicaraan, tapi harus ya, atau kudu itu harus, dan prakna, maksudnya dipraktekkan. Nah, prakna kejadiannya, kenyataannya harus diterapkan ya dalam kehidupan. Tuh, dalam kehidupan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tuh di Indonesia tuh dipakai ya, diterapkan dalam keseharian, dalam kehidupan. Beda-beda tapi tetap satu gitu ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ari tujuan Indonesia sakumaha anu kaunggel dina pembukaan UUD 1945 ya. Ari tujuan Indonesia ya, maksudnya jika tujuan Indonesia seluruhnya atau sakumaha ya, seluruhnya sebagaimana terdapat ya. Jadi tujuan Indonesia itu sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu. Jadi tujuan utama Indonesia tetap saja tercantum, tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kapan aya opat nang tayungan ya? Kapan ada opat? Opat itu 5 ya, 4 ya. Kapan ya? Ada 4 nang tayungan. Nang tayungan itu yang melindungi ya, yang melindungi sakumna bangsa Indonesia, yang melindungi seluruh bangsa Indonesia jeung lemah cai Indonesia ya, dan tanah air. Lemah cai itu tanah air ya, dan tanah air Indonesia. Ngamajukeun karaharjaan umum ya. Ngamajukeun itu memajukan, karaharjaan itu kemakmuran secara umum ya, memajukan kemakmuran secara umum. Minterkeun itu menjadi pinter ya, membuat pinter kahirupan bangsa ya, jadi kehidupan bangsa ya. Jeung ikut miara ketintriman, jeung ilubing ikut ya, dan ikut memelihara ketentraman dunia ya, katrimtriman atau ketentraman dunia. Nah itu. Kemudian lanjut lagi paragraf berikutnya. Dina sajaroning ngahonta ya, pada dalam ya, pada atau di dalam ya, meraih ya, di dalam meraih ya. Eta tujuan, itu tujuan teh salawasna ya. Jadi di dalam meraih tujuan itu salawasna mulus rahayu ya, tidak selalu salawasna, tidak selalu mulus ya. Jadi jalannya itu tidak selalu mulus ya. Aya we gogoda, ada saja godaannya, jeung halalangna ya, dan rintangannya. Jadi ada saja godaan dan rintangannya. Ku sauyunan jeung seler bangsa sejen ya. Ku ya, kita ulang lagi. Teu salawasna mulus rahayu, tidak selalu mulus. Aya we gogoda, ada saja godaan jeung hahalangna atau dan rintangan. Ku kituna urang ulah kajongjonan ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh lupa atau hilap ya. Orang kudu sabeungkeutan, kita harus seikatan ya, saikat ya. Sauyunan itu ibarat kata sejalan ya, sama-sama berjalan bersama, harus baik-baik ya, maksudnya tidak bertengkar, tidak selalu bertengkar. Jeung seler bangsa yang lain, jadi dengan suku bangsa yang lain kita harus seikat atau seia sekata dalam suku bangsa yang lain itu ya. Orang kudu sabeungkeutan, sauyunan jeung seler bangsa sejen, kita harus seikat, seia sekata, sejalan bersama-sama dengan suku-suku bangsa yang lain. Kudu akur, harus akur.
kudu gawe ya, kudu gawe bareng, harus bekerja bersama-sama memajukan ya, memajukan negara Indonesia. Serta kudu bisa ngabentengan. Jadi serta kudu bisa itu serta harus bisa ngabentengan itu membentengi ya, atau menjaga ya negara tina delekna bangsa dengan ya, dari kejelekan yang dituturkan bangsa lain, bangsa luar ya. Delekna itu seperti itu ya, dari kejelekan bangsa lain atau dari hinaan atau fitnahan dari bangsa-bangsa lain, bangsa luar. Mun diibaratkan, jika diibaratkan ya, NKRI teh hiji tangkal. Jika diibaratkan NKRI itu sebuah pohon ya, tangkal NKRI teh kudu weweg. Pohon NKRI itu kudu kuat ya, kudu kuat. Kemudian ngemploh hejo daunnya, jadi harus rimbun daunnya. Marak bak kembangna, jadi harum mewangi kembangna. Turmeh poi buahnya sangat lebat ya. Sangkan tujuan Indonesia kahontal, agar tujuan Indonesia tercapai sakabe akar kudu gawe bareng ya. Seluruh akarnya harus bekerja bersama ya. Nyiar saripati, mencari saripatinya. Jadi akarnya ini harus bekerja sama mencari saripati. Saripati itu makanan ya yang bergizi. Dan pikeun hirupna tangkal NKRI. Pikeun tuh untuk kehidupan pohon NKRI. Eta akar-akar teh taya lianti, sebab ya itu akar-akan ya, akar-akar teh taya lianti ti sabab seler bangsa di Indonesia ya. Jadi kehidupan pohon NKRI itu akar-akarnya tidak ada selain suku bangsa di Indonesia ya. Mun katembong, jika terlihat tangkal NKRI teu meuhpeuy, jika terlihat tangkai atau pohon NKRI itu tidak lebat buahnya, meuhpeuy buahna, kemudian eta tandangning sakumna seler bangsa mere sumbangsih. Nah, maka seluruh suku bangsa harus memberi sumbangsih ya, memberikan sumbangan. Karena suburna tangkal NKRI tidinya. Jadi untuk kesuburan pohon NKRI ya. Tidinya sakulah Indonesia. Dari situlah seluruh rakyat Indonesia ya bakal akan merasakan ya subur makmurna Indonesia, subur dan makmur Indonesia. Lanjut. Sakabeh pengisi negeri, seluruh isi negeri bakal ngerasa tentrem ya, bakal merasa tentrem hidup di Indonesia. Jadi seluruh pengisi negeri bakal atau akan merasakan ketentraman hidup di Indonesia. Prakanana dina kahirupan sapopoe teu susah. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tidak susah ya. Orang minangka warga negara Indonesia ya, kita sebagai warga negara Indonesia harus ngerasa setata ya. Kita sebagai warga Indonesia harus merasa setata, itu maksudnya tidak ada rasis ya. Jadi harus sama ya, merasakan sama rasa, sama rata ya. Tidak ada yang dirugikan, maksudnya setata, setingkatan lah ya. Setingkatan, tidak ada tingkatan apa-apa. Ulah asa asing aing panglebatna, ulah asa aing panghebatna, jangan kita merasa paling hebat, itu maksudnya ya. Unggal seler bangsa boga keunggulan, setiap suku bangsa punya keunggulan jeung dan kahengkeran dan kekurangan sewang-sewang masing-masing ya. Jadi setiap suku bangsa memiliki keunggulan juga kekurangannya masing-masing. Keunggulan ulah matak jadi adigung ya. Keunggulan ya
dari keunggulan jangan membuat jadi sombong ya. Keunggulan ulah. Keunggulan itu jangan dijadikan menjadi kita sombong. Ya, orang kudu daek ngaku karena keunggulan seler bangsa nu sejen. Kita harus mengakui pada kelebihan atau keunggulan suku bangsa yang lain. Ya, sabalikna seler bangsa sejen kudu bisa ngaku karena keunggulan orang. Ya, sabalikna suku bangsa sejen tuh suku bangsa yang lain ya, kudu itu harus bisa mengakui karena keunggulan orang pada kelebihan kita. Kahengkeran dina diri ulah matak jadi laib ya. Kekurangan yang ada pada diri kita jangan menjadikan kita halip atau putus asa atau minder ya, sejenisnya lah. Kahengkeran teh kudu bisa jadi wadah pikeun silaturahmi. Kekurangan itu harus bisa menjadi wadah untuk bersilaturahmi gitu ya, untuk memecahkan masalah jika kita mempunyai kekurangan. Lianti sikap silih hargaan penting pisan. Selain itu sikap silih hargaan, saling menghargai penting pisan, sangat penting ya. Mungguhin adat kebiasaan ya, mungguhin tentang adat kebiasaan unggal seler teh kabeungharan. Setiap suku teh kebesaran budaya Indonesia ya. Jadi selain itu sikap saling menghargai sangat penting ya, sangat penting tentang adat kebiasaan setiap suku bangsa dan kelebihannya ya. Kita harus menghargai kelebihannya budaya Indonesia ya. Jika kita menghargai kebudayaan Indonesia moal aya nu disebut budaya nasional. Nah, tidak akan ada yang disebut budaya nasional. Jadi karena kita beragam budaya saling menghargai, maka kebudayaan kita itu bisa sebagai budaya nasional di Indonesia ya. Upama teu aya rupaning budaya daerah, seumpama tidak ada beragam budaya daerah, pon kitu deui urang ge kudu miara toleransi. Begitu juga kita harus memelihara demikian juga kita harus memelihara toleransi, sikap toleransi. Toleransi teh sikap silih hargaan. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai ya, jeung mere kebebasan dan memberi kebebasan dina hal ageman dalam hal kepercayaan jeung keyakinan. Upamana Al-Kausar keur nyieun kliping. Seumpama Al-Kausar sedang membuat kliping, kacida pinujinya ya. Silakan dipuji ya, sangat pinujinya sangat bagus. Umpamana Al-Kausar nu agama Islam bisa akur migawe tugas kliping jeung iwayan. Jadi seumpama Al-Kausar yang beragama Islam bisa akur itu bermain bersama ya, bekerja, migawe itu bekerja, mengerjakan tugas kliping dengan iwayan gema ya. Nu agamana Hindu, yang beragama Hindu. Kacidahadenya sangat-sangat baik sekali. Kemudian upama Abdul Aziz nu agama Islam ya, seumpama Abdul Aziz nu agama Islam bisa ngahiji dina tim futsal jeung Yohanes ya, bisa ngahiji itu bisa bersatu dengan tim futsal dari dan Yohanes ya, Yohanes Guntur nu agama Katolik, yang beragama Katolik. Cohagna najan beda ya, bahasanya tidak kasar ya, najan beda agamanana, tapi anggar kudu silih hargaan ya, tapi tetap saling menghargai. Jadi meskipun ada yang berbahasa kasar, meskipun beda agama, tapi tetap harus saling menghargai. Ku cara kitu tujuan bangsa Indonesia bakal kahontal. Dengan cara demikian tujuan bangsa Indonesia pasti tercapai ya. Tangkal NKRI bahkan tetap pegeg.
pohon NKRI bakal tetap weweg atau tetap kuat ya, ngadeg, berdiri tegar ya, kuat berdiri. Moal runtag itu jatuh, tumbang ku angin ya. Moal bisa dituar, tidak akan bisa dituar itu ditebang, dipotong atau ditebas ya. Moal bisa dituar ku bangsa dengan oleh bangsa lain ya. Jadi moal runtag ku angin, moal bisa dituar nggak bakal bisa dipotong atau ditebang oleh bangsa lain. Nah, setelah kita membaca wacana tadi, ini ada soal ya, ada soal. Kita kerjakan sama-sama latihan 1. Kita baca dulu soalnya anak-anakku sekalian ya. Ayeuna hidup jeung babaturan sakelompok sawalakeun. Pananya iya dihandap tuluy jawab ya. Sekarang kalian bersama teman sekelompok kalian ya, segera diskusikan ya pertanyaan-pertanyaan ini ya, pertanyaan di bawah ini kemudian dijawab. Nomor 1, diibaratkan naon negara Republik Indonesia. Jadi diibaratkan apa negara Republik Indonesia itu dina teks di luhur pada teks di atas. Yang kedua, terangkan kaya negara Republik Indonesia ditilik tina bahasana. Terangkan atau jelaskan keadaan negara Republik Indonesia dilihat dari bahasanya. 3. Terangkan kaya negara Republik Indonesia ditilik tina selera bangsana. Jelaskan atau terangkan keadaan negara Republik Indonesia dilihat dari suku bangsanya. Yang keempat, negara Indonesia teh beunghar ya, negara Indonesia itu sangat besar. Jentrekeun, jelaskan kumaha ya, bagaimana beungharna, bagaimana besarnya, di mana besarnya. 5. Naon sababna Indonesia teh disebut negara anu majemuk. Apa sebabnya Indonesia itu disebut sebagai negara yang majemuk? 6. Saperti kaunggul dina pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naon bae tujuan negara Indonesia teh? Seperti yang tertulis atau terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, apa saja tujuan negara Indonesia? 7. Kumaha akibatna ya, upama akar hiji seler bangsa garing. Bagaimana akibatnya jika ya akar atau salah satu suku bangsa itu garing itu kering ya, kering. 8. Terangkeun anu dimaksud kabinekaan. Jelaskan apa yang dimaksud kebinekaan dina teks di luhur pada teks di luhur di atas. 9. Tuliskan 3 sikap anu kudu dipilampah yang harus kita lakukan dina kehidupan sapope ya, dalam kehidupan sehari-hari dina ngajaga wawegna NKRI ya, untuk menjaga keutuhan negara NKRI. 10. Unggal seler bangsa mimoga keunggulan. Setiap suku bangsa mempunyai keunggulan jeung kahengkeran dan kekurangan ya, dan kekurangan masing-masing. Kumaha sikap hidup, bagaimana sikap kamu mengenai hal tersebut? Oke, kita jawab ya. Nah, ini udah Ibu buat jawabannya, sekian banyaknya. Nomor 1 tadi, diibaratkan naon negara NKRI ya, dalam teks di atas ya. Diibaratkan sebagai tangkal NKRI atau diibaratkan sebagai pohon NKRI. 2. Terangkan kaya negara NKRI ditilik dina bahasa. Nah, ditilik dina bahasa wilayah NKRI itu aya kurang lebih 700 bahasa daerah ya. Tadi sudah kita baca ya, ada 700 bahasa daerah. Nomor 3, terangkan kaya negara NKRI ya atau negara Indonesia ditilik dina seler bangsana. Dijawab, ditilik dina seler bangsana dilihat dari suku bangsa. Wilayah NKRI itu kurang lebih ya ada 1.300 suku bangsa. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Yang keempat, negara Indonesia teh beunghar. Negara Indonesia itu besar. Jentrekeun, jelaskan kumaha beungharna, bagaimana beungharna. Nah, kita jawab, negara Indonesia teh beunghar ku sabab wilayahna kacida luasna ya, wilayahnya itu sangat-sangat luas, ngawengku kurang lebih 17.000 pulau, terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau, ti Sabang nepi ka Merauke, dari Pulau Sabang sampai ke Pulau Merauke ya, di Papua sana. Nomor 5, naon sababna Indonesia teh disebut negara anu majemuk? Apa sebabnya Indonesia disebut sebagai negara yang majemuk? Jawab,
Indonesia disebut negara majemuk ku sabab atau karena Indonesia ngawangku kurang lebih 1.300 seler bangsa ya. Karena Indonesia terdiri dari kurang lebih 1.300 suku bangsa. Kurang lebih 700 bahasa daerah tuh, memiliki 700 bahasa daerah. Selain itu agama atau keyakinan jeung adat kebiasaan ruhayat rupa-rupa ya. Selain itu agama dan keyakinan di Indonesia itu dan adat kebiasaannya juga sangat banyak ragam rupanya ya, beragam ya. Nomor 6. Saperti kaunggel dina pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 naon bae tujuan negara Indonesia. Jadi seperti yang tertulis atau yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45, apa saja tujuan negara Indonesia? Nah, tujuan negara Indonesia nu aya dina pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ada 4, yaitu aya 4 ya. Kahiji, nang tayungan sakumna bangsa Indonesia jeung memahcai. Jadi melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tanah airnya ya, tanah Indonesia. B atau yang kedua ya, ngamajukan keraharjaan umum, memajukan kesejahteraan umum ya. C atau ketiga ya, minterkeun kehidupan bangsa ya, membuat pintar ya, membuat pintar seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Yang D atau yang keempat, ilu biung miara ketentraman dunia ya, ikut memelihara ketentraman dunia, itu yang keempat. Kemudian soal nomor 7, kumaha akibat upama akar hiji seler bangsa garing, bagaimana akibatnya jika ada akar salah satu suku bangsa kita garing atau garing ya, garing. Upami akar hiji seler garing tangtu tujuan kebinekaan teu kahontal ya, tentu saja tentu ya, tujuan kebinekaan tidak tercapai. 8. Terangkeun anu dimaksud kebinekaan dina teks di luhur. Jelaskan apa yang dimaksud kebinekaan pada teks di atas. Nu dimaksud kebinekaan tina teks di luhur nyaeta yang itu rupa-rupa adat kebiasaan ya, rupa-rupa adat budaya kebiasaan, rupa-rupa seler bangsa, agama atau keyakinan, rupa-rupa daerah, rupa-rupa bahasa daerah ya. Tetapi tetep rahayatna, atnapi tetep hiji atau dihijikeun ku bangsa Indonesia, ku bahasa Indonesia. Jadi maksudnya kebinekaan ini beragam adat budaya, beragam suku bangsa, beragam agama, beragam bahasa daerah, tetap rahayatna ya, tetapi rakyatnya satu, disatukan oleh bahasa Indonesia. 9. Tuliskan 3 sikap ya, tulis 3 sikap anu kudu dipilampa, yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan ya dina kahirupan, dalam kehidupan sapopoe sehari-hari dina ngajaga wewegna NKRI ya, dalam menjaga kokohnya NKRI. Nah, ada 3 sikap ya yang diminta ya. Yang pertama, sikap silih hargaan. Nah, sikap silih hargaan artinya kita saling menghargai ya, kita harus saling menghargai. Yang B atau yang kedua, kita miara toleransi. Nah, ini kita biasa memelihara toleransi ya, dalam beragama maupun dalam berbudaya. Yang C, sikap kita ya, merek kebebasan di hal agama ya. Kita memberi kebebasan pada hal agama atau keyakinan atau agaman ya, pegangan. Yang ke-10, unggal seler bangsa miboga kaunggulan jeung kahengkaran masing-masing. Setiap suku bangsa mempunyai keunggulan atau kehebatan dan kekurangannya masing-masing. Kumaha sikap hidup, bagaimana sikapmu ngenaan hal eta, mengenai hal itu. Sikap urang nih. Urang kudu daek ngaku karena keunggulan seler bangsa nu sejen. Kita harus mau mengakui pada keunggulan suku bangsa yang lain ya. Yang kedua,
ulah asa aing panghebatna karena keunggulan seler bangsa orang ya. Jangan merasa sombong atau merasa hebat dengan keunggulan suku bangsa kita. Yang C, kehengkeran dina diri ulah matak jadi laib ya. Kekurangan pada diri kita jangan menjadikan kita lupa atau hilap atau rendah diri ya. Kehengkeran kudu jadi wadah pikeun silaturahmi. Jadi kekurangan itu bisa dijadikan sebagai wadah silaturahmi ya, wadah untuk silaturahmi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada setiap suku bangsa. Nah, demikianlah anak-anakku yang di kelas 6, jawabannya sudah Ibu berikan pada halaman 30. Ibu harap kalian paham ya. Kalau Ibu mau menerangkan, jadi kalian tinggal mengikuti, menuliskan yang kekurangannya di mana. Oke, sampai di sini dulu materi yang Ibu berikan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.